Assalamualaikum dan selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, pagi dok. Kan saya Dokter Wawan yang bertugas di Puskesmas pada hari ini. Iya. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ada keluhan apa? Ini dok, mau imunisasi aku dok. Yang mau diimunisasi deh. Tapi Pak sebelumnya atas nama Bapak siapa ya? Abdul dok. Bapak Abdulnya. Jadi Bapak Abdul ini mau imunisasi anaknya. Iya. Berapa bulan nih anaknya Pak umurnya? 4 bulan dok. 4 bulannya. Tapi Pak, ada keluhan tentang anaknya Bapak? Mungkin anaknya Bapak lagi sakit atau lagi demam? Tidak ada ji dok. Ada ya. Keluhan lainnya Pak ada? Tidak ada dok. Ada juga ya. Tapi Pak, ada kita bawa yang itu buku warna pink yang selalu dibawa istri kita kalau pergi periksa kandungan Pak. Iya ada dok. Oh ya baik. Saya lihat dulu di Pak. Iya. Oke. Nah, di sini saya lihat Pak riwayat berat badan lahir anaknya Bapak itu di sini tertulis 3.200 gram dengan panjang badan 50 cm dan lingkar kepala 34 cm. Kemudian riwayat vaksinasinya itu pada saat lahir langsung diberikan vaksin hepatitis B. Kemudian di sini pada bulan pertama tidak diberikan vaksinasi. Kemudian pada bulan kedua diberikan beberapa vaksinasi seperti DPT, hepatitis B, HIV, polio oral dan BCG Pak. Kemudian pada bulan ketiga di sini juga saya lihat sama tadi seperti bulan pertama tidak mendapatkan vaksinasi. Nah, sesuai tadi yang Bapak sebutkan bahwa Bapak mau melakukan vaksinasi kepada anaknya Bapak, jadi terlebih dahulu saya jelaskan sebelum tindakan saya jelaskan dulu sedikit tentang manfaat dari vaksinasi. Nah, manfaatnya itu adalah mencegah anaknya Bapak dari penyakit-penyakit seperti penyakit polio, difteri, hepatitis maupun penyakit tetanus Pak. Nah, pemberian vaksinasi ini sangat penting untuk dilakukan karena apabila tidak diberikan atau dilakukan maka akan ada beberapa risiko yang bisa ditimbulkan Pak. Anak Bapak bisa terkena penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi Pak. Nah, kemudian untuk anaknya Bapak sendiri ini nanti kita akan memberikan 2 jenis vaksinasi Pak dengan cara yang berbeda pula. Nah, pertama itu kita berikan dengan cara suntikan, di mana ini dilakukan pada bagian pahanya anaknya Bapak, di mana yang disuntikan itu adalah jenis pentavalen. Di mana untuk pentavalen ini terdiri dari yang pertama itu DPT. DPT tujuannya untuk mencegah dari penyakit difteri, perkusis dan tetanus. Kemudian yang kedua terdiri dari vaksin HIV. Ini tujuannya untuk mencegah dari hemovirus influenza. Kemudian yang ketiga itu vaksin hepatitis B, sesuai namanya mencegah dari penyakit hepatitis B. Kemudian vaksin yang kedua yang akan diberikan yaitu vaksin oral atau OVP Pak. Di mana ini tujuannya untuk mencegah dari penyakit polio. Kemudian tata caranya tadi yang sesuai yang saya sebutkan, pertama disuntikan di bagian paha, kemudian yang kedua itu yang oral diteteskan di mulutnya anaknya Bapak ya. Kemudian pada penyuntikan mungkin nanti anaknya Bapak akan merasakan sakit dan bahkan mungkin menangis. Namun Bapak tidak perlu khawatir karena saya akan melakukannya sesuai dengan prosedur yang ada dan melakukannya sesuai dengan seprofesional mungkin Pak. Lalu ada beberapa efek samping yang akan ditimbulkan setelah pemberian vaksin yang akan mungkin dirasakan oleh anaknya Bapak, seperti anaknya Bapak mungkin akan demam, rewel, serta bengkak pada bagian yang dilakukan penyuntikan. Namun Bapak tidak perlu khawatir tentang semua itu karena keluhan-keluhan tersebut sifatnya hanya sementara Pak. Jadi baik Pak, apakah ada yang kurang jelas Pak atau mungkin ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada ji dok. Baik, tidak ada ya. Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan tindakannya kepada anaknya Bapak? Bersedia dok. Jadi baik, jika Bapak bersedia selanjutnya saya akan mempersiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu ada vaksin oral atau OVP, kemudian ada pentavalen, kemudian di sini ada pipet tetes, kemudian spuit 2,5 cc. Di sini ada alkohol swab serta sepasang handscoon dan buku KIA. Nah, setelah menyiapkan alat dan bahan, kita melakukan cuci tangan rutin dan memakai handscoon. Sebelum melakukan tindakan, terlebih dahulu kita nilai atau uji kelayakan dari vaksinnya, VPM, vaksin vial monitor. Di mana pertama kita perhatikan dimulai dari tanggal expire-nya yang dapat kita lihat pada bagian penutup vaksinnya. Kemudian kita perhatikan warna serta kita lakukan juga tes kocok pada vaksinnya. Kemudian kita ambil spuit 2,5 cc. Kemudian kita ambil vaksinnya. Lalu kita isi spuitnya sebanyak 0,5 cc atau 0,5 ml.
Kemudian kita lakukan persiapan pada bayi. Kita posisikan bayi berada di pangkuan orang tua. Kemudian di sini kita akan melakukan penyuntikan pada bagian paha. Jadi tangan kanan maupun tangan kiri dijepit menggunakan ketiak orang tua. Kemudian paha yang akan dilakukan penyuntikan dipegang juga, dan paha yang tidak dilakukan penyuntikan dijepit menggunakan paha orang tua. Lalu kita lakukan desinfeksi pada daerah yang akan dilakukan penyuntikan. Nah, lalu kita tentukan daerah tempat penyuntikannya, di mana kita lakukan penyuntikan pada paha bagian anterolateral sekitar sepertiga anterolateral. Nah, setelah kita tentukan, selanjutnya kita lakukan penyuntikan vaksin dengan cara intramuskular tanpa kita lakukan aspirasi terlebih dahulu. Pak, silakan ditenangkan anaknya agar tidak banyak gerak. Nah, setelah dilakukan penyuntikan, kita buang spuit pada tempat sampah medis. Nah, selanjutnya untuk pencegahan dari penyakit polio, kita berikan vaksin oral yaitu OVP, di mana sini kita berikan melalui mulut bayi. Pak, silakan dibuka mulut anaknya. Kita berikan sekitar 2 tetes. Ya. Jadi prosedurnya sudah selesai, Pak. Dan di sini kemudian tidak lupa kita catat mulai dari tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemeriksaan. Kemudian lokasi penyuntikannya tadi, nama vaksinnya serta merek dagangnya serta nomor batch-nya, dan terakhir kita edukasi atau lakukan edukasi kepada pasien. Alhamdulillah, Pak, jadi kita telah melakukan imunisasi kepada anaknya Bapak, di mana tadi kita berikan vaksin pentavalen yang berisi DPT, HIV, dan hepatitis B, serta vaksin oral yaitu OVP. Nah, sebagaimana saya sebutkan tadi, Pak, akan ada efek samping yang akan dirasakan oleh anaknya Bapak, seperti anaknya Bapak mungkin akan demam, rewel, serta bengkak pada tempat dilakukan penyuntikan. Namun Bapak tidak perlu khawatir karena itu sifatnya hanya sementara, Pak, ya. Nah, adapun kalau misalnya Bapak temukan keluhan-keluhan lain terhadap anaknya Bapak, Bapak silakan bawa anaknya ke puskesmas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan dan penanganan. Dan juga, Pak, di sini kita lakukan vaksinasi itu dilakukan lagi pada 1 bulan ke depan, Pak. Jadi kebetulan Bapak berkunjung hari ini tuh tanggal 26 April 2021. Jadi silakan Bapak datang 1 bulan ke depan, tepatnya 26 Mei 2021 untuk dilakukan imunisasi kepada anaknya Bapak. Nah, baik, Pak, apakah ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada, Dok. Tidak ada, ya. Jadi saya akhiri, Pak, semoga anaknya pertumbuhannya sehat-sehat terus, begitupun Bapak dan istrinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.